Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Trijulianggraini, NPM 2021020462. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara kelas E. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Yogi Pradikta M.H.I, yaitu menjelaskan materi dari pertemuan 6 tentang objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal kelak di akhirat. Inilah yang membedakan dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, atau Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah dari hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena adanya perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu 1. Common law, yang juga dikenal sebagai Anglo-Saxon. 2. Civil law, atau biasa disebut Eropa kontinental. 3. Custom law. 4. Islamic law. Dan 5. Sistem hukum sosialis komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam. 1. Menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. 2. Filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. 3. Untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. 4. Pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam dalam 2 rumusan, yaitu filsafat tasyri dan filsafat syariah. Filsafat tasyri adalah filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri terbagi kepada 1. Da'aim al-ahkam atau dasar hukum Islam. 2. Ma'badi al-ahkam atau prinsip-prinsip hukum Islam. 3. Usul ahkam atau pokok-pokok hukum Islam atau masyhadir al-ahkam, yaitu sumber-sumber hukum Islam. 4. Maqasid al-ahkam, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam. 5. Qawaid al-ahkam, yaitu kaidah-kaidah hukum Islam. Filsafat syariah adalah filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Filsafat ini termasuk dalam pembagian filsafat syariah adalah 1. Asrar al-ahkam, yaitu rahasia hukum Islam. 2. Kasha'is al-ahkam atau ciri-ciri hukum Islam. 3. Mahasi al-ahkam atau keutamaan-keutamaan hukum Islam. 4. Tawabi al-ahkam atau karakteristik hukum Islam. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.